Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku Ketua Stai Al-Anwar 3, beliau Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, dan yang kami muliakan dosen mengampu mata pelajaran kajian gender, beliau Fatona. Pada siang ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata pelajaran kajian gender. Saya mengambil pada soal yang nomor 5. Itu yang pertama, apa yang dimaksud. Jadi pada presentasi saya ini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan studi gender, apa yang dimaksud dengan studi seks, dan juga apa perbedaan dari kata rojul, dakar, dan juga sebutkan contohnya, dan juga apa perbedaan dari kedua apa tersebut. Yang pertama yaitu mengenai studi gender. Bismillahirrahmanirrahim. Kata gender itu sendiri tidak diambil langsung dari bahasa Indonesia, akan tapi diambil dari bahasa Inggris, lalu disalinkan, dipindahkan ke bahasa Indonesia menjadi gender. Jadi kalau bahasa Inggris itu menggunakan G, akan tapi kalau bahasa Indonesia menggunakan kata J. Untuk pengertiannya yaitu gender diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada setiap orang, yaitu baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengidentifikasikan perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan dilihat dari sosial, budaya, nilai, dan juga moral, dan juga emosi, serta faktor-faktor non-biologis lainnya. Di Indonesia sendiri, kajian tentang gender diawali dengan maraknya kajian perempuan. Maraknya tersebut itu sekitar kurang lebih 20 tahunan terakhir. Ya. Kemudian mengenai peran gender. Peran gender diwariskan dengan statusnya, yaitu yang pertama yaitu perempuan dan juga laki-laki. Kalau perempuan itu lebih ditinggikan pada yang lemah, artian domestik, sedangkan laki-laki itu ditinggikan dengan sifat yang kuat, publik. Menurut analisis gender, sejarah perjalanan munculnya perbedaan gender ini terjadi melalui proses yang sangat panjang, dan juga melalui perbedaan panjang dan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Bahkan konstruksi sosial ini diperkuat oleh ajaran agama dan juga dikukuhkan oleh negara. Kemudian melalui perjalanan yang sangat panjang, pada akhirnya gender sendiri itu adalah pada dasarnya itu adalah sudah dianggap ketentuan dari Tuhan, sehingga tidak dapat dirubah, dan juga kajian gender itu dianggap sebagai kodrat. Kemudian mengenai studi gender itu lebih menekankan aspek maskulinitas dan juga aspek feminitas. Untuk mengenai soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan seks. Yang disebut dengan seks adalah seks sendiri pada dasarnya artinya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin ada kalanya laki-laki dan juga ada kalanya perempuan. Jenis kelamin itu dibedakan berdasarkan biologis yang melekat pada
kelamin tertentu. Dan juga seks sendiri itu muncul sejak lahir. Seorang itu dikatakan berjenis laki-laki jika memiliki sifat seperti memiliki penis, kala menjing, dan juga memproduksi sperma. Dan yang kedua itu seorang dikatakan kelamin perempuan, yaitu memiliki alat reproduksi vagina, kemudian memproduksi sel telur. Kemudian seks adalah kodrat, yang artinya yaitu alat-alat tersebut sepanjang kehidupan manusia akan melekat dan juga tidak akan bisa ditukar. Studi seks adalah aspek biologis dan juga komposisi kimia dalam sepanjang kehidupan manusia. Ketiga yaitu pertanyaan yang ketiga itu mengenai tentang kata al-rajul. Ya. Kata al-rajul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan. Yang artinya itu, dan jika kami jadikan Rasul itu seorang malaikat, maka kami jadikan dia Rasul orang laki-laki. Kata rajul di sana itu lebih mengedepankan pada jenis kelamin. Tidak menekankan atau tidak melebihkan pada arti jenis kelamin, akan tapi lebih menekankan pada maskulinitas, pada aspek maskulinitas. Karena lafaz rajul tersebut itu dan juga keberadaan malaikat itu tidak diisyaratkan dalam Al-Quran, tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran bahwa malaikat itu mempunyai jenis kelamin. Kemudian mengenai kata adzakar, rajul dan dzakar itu sama-sama mempunyai arti laki-laki. Lafaz adzakar, Allah SWT berfirman, kata adzakar, Allah SWT berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Yang artinya, dan barang siapa yang melakukan kebaikan baik dari kaum laki-laki ataupun perempuan, maka dia tergolong dari sedangkan dia orang beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dia tidak akan dizalimi sedikit pun. Kemudian mengenai akar artinya, kalau kata adzakar itu lebih mengedepankan, lebih penekannya kepada jenis kelamin, jenis kelamin laki-laki dan juga jenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, lafaz adzakar sendiri itu yang mengedepankan artinya laki-laki itu tidak hanya fokus kepada artinya jenis kelamin pada manusia, akan tapi juga kelamin pada binatang. Kemudian perbedaannya, perbedaan dari rajul dan dzakar. Kalau rajul itu lebih mengedepankan pada kualitas moral seorang dan juga lebih mengedepankan pada budaya seorang. Akan tapi kalau dzakar, bedanya itu lebih mengedepankan pada jenis kelamin. Jenis kelamin manusia biasa-biasa. Baik kelaminnya manusia maupun jenis kelaminnya hewan atau binatang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.